memang betul musibah yang datang kepada kita, kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Tadi itu kisah burung pipin. Kisah burung pipin apa pipin? Pipin. Jadi memang betul itu kejadian masyarakat saat ini banyak menyalahkan Allah. Padahal Allah udah tahu bagaimana cara melindungi hambanya dengan berbagai cara yang tidak bisa ditelaah oleh manusia. Tapi itu semua punya rahasia Allah. Yang kedua, di balik musibah yang tidak mengenakan ini ada kebaikan yang Allah berikan. Coba bayangin, andai kata almarhum masih terus hidup sampai 90, 120 tahun misalnya, tentunya juga dia nggak mau ngerepotin anak. Kalau berak di situ, kencing di situ, ya 1 hari 2 hari mau ngurusin. Lah kalau sampai 2 tahun ya bokin, ya kan? Berak, ngambilin tai, buang tai, segala macam tiap hari. Kira-kira nih anak nyap-nyap apa kagak? Jangankan pakai 2 tahun, sebulan juga ngomongin lupa gantian, bawa mulu, gitu kan? Makanya Allah lebih tahu dari kita, maka kepergian dia ada nilai kebaikan yang kita ambil tentunya. Inilah makanya banyak sekali kita lihat di dunia ini berbagai macam cara Allah menguji hambanya. Di antaranya menurut Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, dia mengatakan pertama, kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Berapa banyak orang yang diistidraj dengan nikmat yang besar, nikmat yang banyak, padahal dia lagi diuji. Saudara, kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya rezeki banyak, bukan berarti kita lagi disayang Allah. Bisa jadi itu adalah bentuk ujian Allah kepada kita. Betul? Betul? Dalam ngomong betul be ogah, betul? Betul doang be. Pelit amat mulut, betul? Nah itu kan enak. Biar rame dikit apa, jangan orang ngantuk banget. Nah, berapa banyak orang yang diistidraj dengan nikmat yang besar, padahal dia lagi diuji, diulur terus, dikasih banyak. Kalau tadi tuh mungkin Ustaz Sakur ngomong begini, lah dia sembahyang orang kita banyak banget lah, gua sembahyang mulu, zikir mulu, ngaji gua ngaji, lah baik gua sengsara gitu tuh. Jangan dikira orang yang dikasih rezeki banyak tapi dia ternyata lupa sama Allah. Sebenarnya orang itu sedang diistidraj. Apa istidraj? Itu diulur, dikasih nikmat yang banyak sehingga dia menyebabkan dia lupa. Ketika dia lupa, di saat itu Allah tarik, Allah kasih musibah yang luar biasa besar. Lagi di surat Al-Kahfi itu ada seorang pemuda yang memang dia itu punya kebun besar, kebun korma, pagar-pagarnya itu dia kelilingi dengan pagar, diairi dengan pengairan yang ketat. Di situ, di dalam cerita itu, si pemuda tadi ngomong begini, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Itu kata pemuda tadi itu. Ya, wa dakhala ma'ahu wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malau wa a'azzu. Kata pemuda tadi begini, aku ini lebih banyak hartaku dan pengikutku itu lebih mulia, lebih kuat. Maka aku punya punya kebun yang hebat begini. Sampai dia mengatakan antabida hadihi abada. Ini kebun yang nggak bakalan hancur selama-lamanya nih. Kenapa? Karena pengairannya saya buat yang ketat. Orang bakalan hancur, orang bakalan kenapa nih kelamaan juga. Begitu sampai sombongnya tuh pemuda. Akhirnya si temannya tadi memperingatkan, walaula iddakhalta jannataka. Tuh, ketika ada, kenapa ketika engkau masuk kebunmu kau mengatakan kulta masya Allah la quwata illa billah. Aturan kamu ngomong kulta masya Allah. Aturan ketika masuk ke dalam kebunmu kamu ngomong masya Allah, ini semua kehendak Allah bisa terwujud begini.
La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan ngomong begitu tuh. Lupa dengan sombongnya, dengan congkaknya dia mengatakan ini karena ilmu saya nih. Jadi intinya kalau ada orang sombong jangan dideketin. Bisa hancur kita, betul? Kita ikut hancur karena kesombongan dia. Maka dari itu kalau Allah lagi kasih nikmat sedang ada di atas popularitas, baik itu dengan pangkat, jabatan, segala macam nikmat yang begitu besar diterima Allah, sesungguhnya dia sedang diuji dengan kenikmatan itu. Apakah dengan ujian itu dia semakin taat, makin dekatan Allah, atau justru dia semakin sombong? Karena begini, orang ria itu syirik. Ria itu syirik. Kenapa syirik? Karena dia merasa dirinya itu lebih hebat. Kenapa dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain? Ini syirik namanya. Maka itu jauhi perbuatan itu, yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kam min maftunin bitana'i alaih. Berapa banyak orang yang dengan pujian itu sesungguhnya dia lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa sih yang orang pengen dipuji? Kalau saya ngomong gini, Ustaz Sulaiman, antum ibadah rajin banget, ngaji rajin banget, masih muda lagi rajin banget, antum ya Allah ngaji rajin banget. Mudah-mudahan saya doain malam salut banget sama ente tuh. Itu kan pujian tuh. Pujian enggak? Pujian. Nah sebenarnya pujian itu siapa yang orang pengen dipuji? Semua orang juga pengen dipuji. Sekarang saya ngomong nih, misalnya saya ngomong sama siapa? Sama Udin. Din, lu jelek banget Din jadi orang. Lu ngapa jelek amat sih jadi orang? Jelek banget Din, hidung lu, mata lu, misalnya gitu. Kira-kira marah nggak kita dikata gitu? Marah. Lo gue jelek, gue orang minta sama lu, betul nggak? Lo gue jelek, gue orang minjem sama lu. Emang gue minjem mata lu? Ya kan? Pasti kita tuh begitu. Itu manusiawi. Orang dipuji senang, dihina marah. Tapi sebenarnya orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa ikhlas amalnya kayak tadi tuh, karena Allah, mau dipuji kek, mau dihina kek, agak ngaruh. Betul? Dipuji, balikan semua pujian alhamdulillah. Jelek, emang manusia mah tempatnya jelek. Emang ada manusia yang bagus? Agak ada manusia yang lemah, berak keluar mencakep. Emang ada yang bagus sama kita? Coba kalau kita berak keluar emas, berebut orang. Kita berak keluar perlu ngomong jorok. Tuh, begitu tuh. Ya Allah. Jadi jangan puas dengan pujian. Pujian itu hanya akan merontokkan, akan menghancurkan kita punya amal. Oleh karena itu, kalau dipuji balikin semua lillah, karena Allah. Sesungguhnya pujian itu kita lagi diuji sama Allah. Apakah dengan pujian itu kita makin sombong, atau dengan pujian itu kita makin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kam min maghrurin. Berapa banyak orang yang tertipu, ya. Bisatri alaih, artinya berapa banyak orang yang ditutupi aibnya, sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah. Jangan dikira kalau kita berbuat maksiat nih banyak banget, kita main cewek yang mana be dijajalin. Tahu siapa itu? Yang mana be cewek diciumin sama dia. Orang boleh ngadain malam minggu, asal malam minggu be, tuh rambut udah kelimis. Ya kan? Pakai anuan apa? Tancok. Lavender. Gue udah pakai sisir. Udah depan kaca, bari jingsot. Berangkat, yang cewek yang mana baik diciumin sama dia. Tapi aibnya tertutup, berpuluh-puluh tahun dia senang-senang aja. Jangan dikira ketika aib kita ditutup oleh Allah SWT, sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah SWT. Andai kata dibuka sekejap mata, hancur semua, kita gak ada apa-apanya. Hati-hati. Maka anggota DPR RI banyak yang kedapatan
Pas begitu dia lagi ngajak cewek, ternyata di hotel digerebek, tiba-tiba hancur namanya di situ, dipecat dari DPR RI. Gara-gara apa? Allah buka aibnya. Maka sebenarnya kalau Allah buka aibnya itu bisa jadi cara Allah untuk menyadarkan kita semuanya bahwa aib yang terbuka bagi kita. Bisa jadi kita selalu gua berjanji dan gua nggak jalan lagi, gua nggak lagi melakukan itu. Dah. Kenapa? Dengan cara Allah buka aib kita, bisa jadi kita jadi sadar kepada Allah. Kalau nggak dibuka aib kita, bisa jadi kita makin beringas, makin bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 3 poin ini kata Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan kita waspada, waspada, waskat, pengawasan melekat. Mudah-mudahan kita semua jaga diri kita. Intinya kita ini hidup cuma tinggal nungguin mati, yang tua, yang muda. Mati yang kita tungguin. Betul? Sebab begini, nggak ada jaminan kita bisa hidup sampai 10 tahun ke depan. Jangan 10 tahun, seminggu ke depan aja belum ada jaminan. Sehat tidak jadi jaminan. Tapi kalau udah umur nyampe, orang gara-gara ketiban tembok, orang sakit, orang apa, mati. Karena ajalnya ditakdirkan ketiban tembok. Orang lagi nyium sama janda, pas dia lagi nyium nyesek, mati gedebuk. Nanti apa? Si Anu mati di mana? Di rumah janda. Lagi ngapain dia di sono? Lagi nyium, kira-kira enak gak tuh? Su'ul khotimah apa husnul khotimah kalau begitu? Ya Allah, jangan sampai deketin janda. Mendingan lamar baik nikahin. Jangan tiap malam. Emang di sini masih ada yang nyari-nyari janda? Mana orangnya? Di depan. Depan sini nggak ada. Nah gitu ya. Intinya almarhumah meninggal dunia ini memang luar biasa. Saya terus terang memang kalau walaupun udah tua juga kakak kita mah namanya saudara mah tetap kita merasa saling membutuhkan. Oleh karena itu almarhumah ini memang ya namanya orang udah tua, pergaulan juga terbatas, lebih banyak di rumah, paling dia keluar ngaji juga jalannya udah dituntun orang kuat lama. Tapi mudah-mudahan almarhumah Kakanda Haja Murti, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan mudah-mudahan beliau, saya yakin betul bahwa ketika dia meninggal itu, ini sih ada sedikit ya, mungkin saya mudah-mudahan ini tidak jadi sebuah apa namanya ya tahadus minimal lah ya. Saya kebetulan ada dikasih debu dari Syekh Marwan, dan itu ternyata saya sudah ceritain tempo hari ya. Itu ternyata saya ambil sedikit, saya ingat saya taruh di batuk dia sini. Dan saya sih berharap, saya ingat banget begini. Beberapa orang sahabat minta, ada yang minta sorban Nabi, ada yang minta rambut Nabi ditempelin di badannya, ada yang minta beberapa aksesoris pakaian-pakaian Nabi untuk ditaruh ketika dia meninggal dunia. Itu pakaian, betul nggak? Ngarep apa? Ngarep berkah. Jadi intinya kalau berkah maka kebaikan terlimpah untuk dia. Maka itu debu yang nempel di kuburan Nabi itu di tiap minggu itu disapuin, dan debunya itu kalau ketahuan tentara mau domelin, tapi diambil dimasukin dalam plastik, dikantongin, dan itu yang beli banyak, yang nyari-nyari banyak, syekh-syekh termasuk para habaib itu nyari banyak. Betulan karena waktu saya umroh, saya kenal baik dengan Syekh Marwan, dia orang Madinah, dia termasuk kategori dzurriyyatir Rasul, satu sanad dengan Muhammad Rizik Syihab, Kiai Habib kita. Nah, Habib Rizik ini satu sanad dengan beliau, tapi ketemunya di Idris kalau tidak salah. Nah, dia dzurriyyah Rasul, orang asli orang Madinah. Pada saat saya memimpin umroh, dia datang ke hotel saya, kemudian dijemput saya, dan saya datang ke rumah dia.
berkunjung saya ke rumah dia, ke rumah saudaranya, kakaknya, ibunya. Saya disuruh baca Quran di sana, suruh pegang. Kalau yang laki-laki saya suruh pegang dadanya sebelah kiri sini. Dia minta didoain. Orang Arab tuh kalau itu gini, pegangin. Tangan kita ditarik, begini nih, pegangin. Terus kemudian kalau yang perempuan minta dipegang ini kepalanya, dibacain Quran. Itu orang-orang sana tuh begitu tuh. Nah ternyata pulangnya saya nggak nyangka saya dikasih. Nah kebetulan ada buku saya simpan udah hampir ya mungkin sekitar 8 tahunan lah itu saya taruh. Saya ingat waktu kakak saya yang meninggal, kakak Haji Romi, itu gak keingetan Din. Haji Junaidi juga meninggal gak keingetan Din. Kemarin saya pas begitu almarhumah meninggal saya keingetan, lapan saya ada debu di rumah. Dia nyanyi bilang kalau ada saudara atau yang meninggal dimasukin, tempelin di badan. Jadi itu baru ingat tuh, ya Allah. Lo kan kita gali lagi tuh Din. Ya kan gak mungkin. Nah akhirnya saya taruh di sini, di debu ini, debu Rasulullah saya taruh di Ustaz Sakor di sini. Pas begitu belum ditutup saya lihat tak saya bacain dulu, saya minta sama Allah barakahnya ya, keberkahan debu dari nempel di kuburan Rasulullah. Ternyata pas begitu saya habis nyolatin kan itu nunggu apa kemarin, nunggu mobil kan lama banget ya. Nunggu mobil lama banget, ya Allah, mana sih ini mobil? Apa kita potong pegang ke sono ya? Saya di sini mayit lagi udah dikurung batang. Saya di sini, satu lagi ada bocah suruh 2. Nah, di sini ada depan pintu ada orang pada ngomong. Ternyata saya dengar di telinga saya kayak rintihan dia gitu. Suara dia jelas banget di sini. Ini kapan sih gua mau dibawa buruan apa? Tuh gitu. Kapan sih ini gua dibawa buruan apa? Gitu tuh. Ya Allah, saya kaget. Astagfirullahaladzim saya. Ya Allah, ini orang baik, ini orang baik. Karena saya ingat banget begitu. In kanat solehatan, kalau si mayit itu orang solehah, itu dia berkata faqalat qaddimuni begitu. Kalau dia orang solehah, dia ngomong tadi buruan gua mau ke tempat gue enak banget di sana. Itu begitu tuh kata Nabi. Tapi kalau wa in kanat ghaira solehah, kalau dia bukan mayit itu bukan orang yang soleh, maka dia mengatakan ya wailata, aduh celaka, jangan dibawa dulu gua di sini dulu jangan. Gelap banget, lo serem banget tuh begitu tuh. Makanya nih kita memang ibadah juga kita kurang, ngandelin ibadah kita mau ada apa-apanya. Dah banyakin baca, terusin banyakin baca. Udah banyakin baca. Baca apa? WA lagi. Dasrun. Banyakin baca sholawat. Karena ada kisah yang nyata, orang tuanya meninggal, anaknya perempuan, emaknya juga perempuan. Pada saat dia meninggal, itu anaknya ngimpi ketemu emaknya ngimpi, terus dia ngomong, kata dia begini, "Mak, bagaimana di sono?" Mak nungguin di alam kubur sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ternyata emak nungguin malaikat mungkar nakir, kok nggak ada yang nanya emak. Ngomong tuh dalam mimpinya, berdialog. Nggak ada yang nanyain emak, nggak ada yang datang nanya mungkar nakir. Saya tungguin kok nggak nanya. Tiba-tiba ada sinar terang dan ada suara, berangkatlah kau ke sana. Ikuti jalan itu. Saya jalan, tuh lega banget. Ternyata nyampe di situ, dia ada permadani yang indah. Saya disuruh turun di situ saya suruh tidurlah kau di situ, nikmati tempat ini yang indah. Nah, mak begitu tuh. Nah, apa sebab mak? Kenapa mak di tempat yang enak begitu? Ya Allah, mak, ya Allah, digirang tuh anaknya tuh lagi konsultasi, lagi ngimpi. Apa kata dia? Ternyata mak baca sholawat selama hidup mak gak pernah putus, itu doang. Baca sholawat gak pernah putus dari sampai pagi, sampai malam, sampai menjelang tidur, gak pernah putus. Itu sampai malaikat mungkar nakir kagak mau nanya si ahli mayit. Kenapa? Karena saking Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan bersalawat. Maka kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, sallallahu ala Muhammad, bareng sallallahu ala Muhammad, bareng sekali lagi, 1 kali doang, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya Rabbana. Maka kalau
dari pagi. Udah berapa kali sholawat? 200. Boro-boro. Baca sholawat yang banyak. 100 Berapa kali? Minimal berapa? 100 kali. 100? Nih, ini nih. Nih, lihatin saya. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Dah. Asyhadu an la ilaha illallah Allah madha anil hamdi wal hasan. Baca salawat yang bismillah Allah manta salam. Sebelum apa baca sallallahu alaihi Muhammad 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 100 kali. Kalau dilamain itu cuma semenit. Kalau baca cepat, kalau baca agak lambat semenit setengah. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Selesai baru kita muka kita gini. Rasulullah mahi Rasulullah syahid Rasulullah nabi Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-'afwa wal 'afiyata was sakinah. Kalau saya tambahin kalau wal 'afiyata was sihhata was salamata was sakinah bi jahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu insyaallah pertama dimudahkan berziarah ke Mekah. Aminnya cuma 8 orang berangkat. Amin. Lagi. Mudah-mudahan dapat diberikan kemudahan berziarah ke Mekah. Amin. Nah, yang kedua, insya Allah kalau berkah sholawat semuanya urusan dunia insya Allah bisa tergapai. Amin. Pengen beli motor kebeli. Amin. Pengen di mobil kebeli. Ada duitnya. Pengen di kapal terbang kebeli. Insya Allah asal ada duitnya. Tapi dari keberkahan sholawat insya Allah orang bakalan susah orang kalau rajin baca sholawat. Rezekinya ngalir dari berbagai penjuru. Amin. Di akhiratnya insya Allah dipanggil-panggil sama Nabi dapat syafaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.